Putraku memuji salat bersatu satu. Ajaradu. Ya Ayahanda, aku akan Prabu membawanya Siliwangi, kemana? aku mencari Astagfirullah yang ini. Aku mendengarkan Prabu. Takhta baru Apa akan barangan naik. aneh? Aku Prabu Siliwangi yang tahu kedatangan ini. Ayahanda, Takdir bagaimana? ceritakan asal usulnya. Aku mendengarkan Ayahanda. Takhta ini berkat wahyu dari langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kabut parahyangan dan debur ombak Banten, tersembunyi kisah ayah dan anak yang mengubah arah sejarah Nusantara, tentang tahta yang dilepaskan, tentang perjalanan sakral, dan tentang keberanian memilih jalan berbeda demi lahirnya sebuah peradaban besar yang tak pernah padam oleh zaman. Pada abad ke-15, tanah Jawa Barat adalah hamparan hijau yang diselimuti kabut pagi dan desir angin pegunungan. Rimba lebat berdiri bagai benteng alam, sungai-sungai berliku memantulkan cahaya matahari seperti perak cair, dan burung-burung eksotis bersahut-sahutan mengiringi kehidupan yang tenang namun penuh wibawa. Di tengah kemegahan alam itu, berdirilah Kerajaan Pajajaran sebagai pusat peradaban Sunda, kerajaan yang bukan hanya kuat dalam kekuasaan, tetapi juga kaya dalam adat, seni, dan spiritualitas. Zaman itu adalah masa ketika manusia masih berbicara dengan alam, ketika legenda belum dipisahkan dari kenyataan. Di atas singgasana kerajaan, duduk seorang raja yang namanya menggema melampaui batas hutan dan gunung, Prabu Siliwangi. Ia dikenal bukan sekadar penguasa, melainkan simbol kejayaan, keberanian, dan kebijaksanaan. Konon, tatapannya setajam elang yang terbang di langit parahyangan, dan suaranya seteduh hujan pertama setelah musim kemarau. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran mencapai puncak kemakmuran, rakyat hidup tentram, hukum ditegakkan dengan adil, dan kehormatan kerajaan dijaga dengan sumpah para kesatria. Namun di balik kebesaran itu, berembus kisah-kisah yang lebih sunyi dan misterius. Para juru pantun dan resi istana kerap berbisik tentang garis keturunan raja yang akan membawa perubahan besar. Di antara para pangeran yang tumbuh di lingkungan istana, ada satu nama yang kelak menggetarkan sejarah, Kian Santang. Sejak kecil, ia disebut berbeda, bukan hanya karena darah bangsawan yang mengalir di nadinya, tetapi karena sorot matanya yang seolah menyimpan rahasia langit. Kian Santang tumbuh di antara gemerincing gamelan dan gemuruh latihan perang para prajurit. Ia belajar membaca kitab kuno, memahami ajaran leluhur, sekaligus mengasah keberanian di medan laga. Namun seringkali ia memilih menyendiri di tepi sungai atau memasuki hutan larangan, tempat para pertapa mencari pencerahan. Di sanalah ia merenungi makna kekuasaan dan takdir, seakan hatinya telah dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar daripada sekadar mahkota. Hutan-hutan di sekitar Pajajaran bukan sekadar pepohonan, ia adalah dunia lain yang hidup. Kabut turun perlahan saat senja, menciptakan siluet bayangan yang menari di antara batang-batang raksasa. Sungai Citarum mengalir tenang, tetapi menyimpan kekuatan arus yang tak terduga, seperti perjalanan hidup seorang calon pemimpin. Rakyat percaya bahwa roh leluhur menjaga tanah itu, bahwa setiap batu dan mata air memiliki kisahnya sendiri. Atmosfer magis inilah yang membentuk jiwa seorang pangeran menjadi legenda. Maka kisah ini bukan hanya tentang kejayaan sebuah kerajaan, melainkan tentang pertemuan antara takdir dan warisan. Di satu sisi berdiri Prabu Siliwangi dengan mahkota kebesarannya, di sisi lain tumbuh Kian Santang dengan api pencarian di dalam dadanya. Jawa Barat abad ke-15 menjadi panggung agung tempat sejarah dan dongeng menyatu, menanti saat ketika garis keturunan, keyakinan, dan keberanian akan mengubah arah masa depan. Dan dari rimba yang sunyi itulah, legenda perlahan mulai bernafas. Kisah yang bermula di singgasana Pajajaran kini bergerak perlahan menuju takdir yang tak terelakkan. Setelah masa mudanya dipenuhi latihan perang dan perenungan di hutan sunyi, Kian Santang mulai merasakan gelisah yang tak dapat dijelaskan. Ia bukan sekadar pangeran yang menunggu warisan mahkota. Ada panggilan lain yang bergaung dalam dadanya. Panggilan untuk memahami dunia di luar tembok kerajaan Pajajaran. Angin dari arah barat membawa kabar tentang wilayah pesisir yang mulai berubah, tentang pelabuhan kecil bernama Banten yang perlahan tumbuh menjadi simpul perdagangan. Di istana, Prabu Siliwangi mulai menyadari perubahan zaman. Para saudagar dari seberang lautan datang membawa rempah,
kain, dan keyakinan baru. Jalur dagang yang melewati pesisir utara Jawa menjadikan wilayah barat semakin strategis. Namun sang raja tahu, perubahan bukan sekadar tentang ekonomi. Ia adalah tentang pergeseran cara pandang, tentang pertemuan budaya, dan tentang kemungkinan lahirnya kekuatan baru yang bisa memperkaya atau justru mengguncang Pajajaran. Kian Santang meminta izin untuk melihat sendiri keadaan di pesisir. Ia ingin menyaksikan bagaimana rakyat hidup jauh dari kemegahan istana. Dengan pakaian sederhana dan hanya ditemani beberapa pengawal setia, ia menempuh perjalanan melewati hutan lebat, menuruni lembah, hingga mencapai daerah yang lebih terbuka. Di sana, udara terasa berbeda, lebih asin, lebih hangat, dan lebih riuh oleh suara manusia yang bertransaksi. Banten kala itu belumlah sebuah kesultanan. Ia hanyalah wilayah pelabuhan yang mulai ramai, tempat perahu-perahu kayu bersandar membawa lada dan hasil bumi. Namun di balik kesederhanaannya, ada denyut kehidupan yang kuat. Rakyatnya tangguh, terbiasa menghadapi ombak dan ketidakpastian. Mereka tidak hidup dalam kemewahan, tetapi memiliki semangat kebersamaan yang menggetarkan. Kian Santang melihat sesuatu yang tak ia temukan di istana. Kekuatan lahir dari kerja dan keyakinan. Di tepi dermaga, ia menyaksikan perdebatan antara pedagang lokal dan saudagar asing. Bahasa yang berbeda, pakaian yang berbeda, bahkan tata cara ibadah yang berbeda. Semuanya bertemu di satu titik. Di sanalah Kian Santang memahami bahwa dunia sedang berubah. Banten bukan sekadar pelabuhan. Ia adalah gerbang peradaban baru yang perlahan akan menggeser pusat kekuasaan dari pedalaman ke pesisir. Pada suatu malam, ketika bulan menggantung pucat di atas laut, Kian Santang duduk bersama seorang ulama pengembara yang singgah di Banten. Dari perbincangan panjang itu, ia mendengar ajaran tentang ketauhidan, tentang kepemimpinan yang berlandaskan keadilan spiritual, bukan sekadar garis keturunan. Kata-kata itu menghunjam lebih dalam daripada pedang manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa takdirnya mungkin bukan hanya sebagai pewaris tahta Pajajaran. Kabar perjalanan sang pangeran akhirnya sampai ke telinga Prabu Siliwangi. Sang raja tidak murka, namun ia memahami bahwa putranya sedang berdiri di persimpangan sejarah. Pajajaran adalah simbol kejayaan lama, sementara Banten adalah benih masa depan. Dua dunia itu tidak harus saling menghancurkan, tetapi pertemuan mereka pasti akan melahirkan perubahan besar. Di sisi lain, rakyat Banten mulai menyadari bahwa tamu bangsawan yang sederhana itu bukan orang biasa. Cara bicaranya tegas namun lembut. Pandangannya tajam namun penuh empati. Ia tidak memerintah, tetapi mendengarkan. Ia tidak memaksakan kehendak, tetapi memberi arah. Dalam waktu singkat, namanya mulai dibicarakan sebagai sosok yang membawa harapan. Pertemuan dua dunia itu, pedalaman Pajajaran dan pesisir Banten, perlahan membentuk pusaran takdir. Kian Santang tidak lagi hanya melihat dirinya sebagai bagian dari istana, tetapi sebagai jembatan antara tradisi lama dan semangat baru. Ia mulai memahami bahwa kekuasaan sejati bukan hanya soal mahkota, melainkan tentang keberanian untuk berubah dan membimbing perubahan. Dan di sanalah, di antara gemuruh ombak dan bayang-bayang masa lalu, kisah ini memasuki babak yang lebih dalam. Apa yang dimulai sebagai perjalanan seorang pangeran kini berubah menjadi langkah awal lahirnya sebuah peradaban. Pertemuan dua dunia telah terjadi, dan dari pertemuan itu, sejarah Banten perlahan mulai ditulis oleh tangan takdir. Angin perubahan yang mulai berembus dari pesisir Banten akhirnya terasa hingga ke dinding megah kerajaan Pajajaran. Kabar tentang kedekatan Kian Santang dengan rakyat pelabuhan, tentang pergaulannya dengan para saudagar dan ulama, menyebar cepat di antara para bangsawan. Sebagian memandangnya sebagai langkah visioner, tetapi sebagian lain mulai berbisik dengan nada curiga. Di istana, perubahan selalu lebih menakutkan daripada peperangan. Para adipati dan penasihat kerajaan mulai terbelah dalam dua kubu. Ada yang setia pada warisan lama yang dijaga oleh Prabu Siliwangi, tradisi leluhur, kehormatan kerajaan, dan keseimbangan kosmis antara manusia dan alam.
Namun ada pula yang diam-diam khawatir bahwa kedekatan sang pangeran dengan ajaran dan kekuatan baru akan menggoyahkan fondasi Pajajaran. Intrik perlahan tumbuh, bukan dalam bentuk pedang terhunus, melainkan dalam bisikan-bisikan sunyi di balik tirai istana. Kian Santang sendiri mulai merasakan jarak yang tak kasat mata. Ketika ia kembali ke ibu kota, tatapan yang menyambutnya tak lagi sama. Beberapa kerabat menghindar, beberapa prajurit menunduk terlalu cepat. Ia menyadari bahwa perjalanannya ke Banten bukan sekadar kunjungan, ia telah menanam benih pertanyaan di tengah kerajaan. Pertanyaan tentang masa depan, tentang keyakinan, dan tentang arah kekuasaan. Suatu malam, dalam balairung yang diterangi obor, ayah dan anak itu akhirnya berbicara dari hati ke hati. Prabu Siliwangi memandang putranya bukan hanya sebagai pewaris, tetapi sebagai darah daging yang tengah mencari jati diri. Sang raja bertanya dengan tenang, "Apakah engkau hendak meninggalkan warisan leluhurmu?" Pertanyaan itu bukan ancaman, melainkan kegelisahan seorang ayah yang menyaksikan zaman berubah di depan matanya. Kian Santang menjawab dengan penuh hormat. Ia tidak menolak warisan Pajajaran, tetapi ia melihat bahwa dunia tak lagi sama seperti ketika kerajaan itu pertama kali berdiri. Ia berbicara tentang rakyat pesisir yang membutuhkan kepemimpinan baru, tentang keadilan yang melampaui batas garis keturunan, dan tentang keyakinan yang memberi harapan di tengah arus perdagangan dan percampuran budaya. Kata-katanya bukan pemberontakan, namun cukup untuk mengguncang keyakinan lama. Di luar istana, ketegangan merambat seperti api dalam sekam. Sebagian bangsawan mulai memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Mereka menyebarkan isu bahwa Kian Santang hendak merebut kekuasaan atau mengkhianati Pajajaran. Fitnah menjadi senjata yang lebih tajam daripada keris. Rakyat pun terbelah, antara yang setia pada raja dan yang mulai menaruh harapan pada sang pangeran muda. Namun konflik terbesar bukanlah di medan politik, melainkan di dalam batin Kian Santang sendiri. Ia mencintai ayahnya, menghormati leluhur, dan bangga menjadi bagian dari Pajajaran. Tetapi panggilan untuk membawa perubahan terasa semakin kuat. Ia mulai menyadari bahwa takdir terkadang menuntut pengorbanan, bahkan jika pengorbanan itu berarti meninggalkan kenyamanan istana. Pada saat yang sama, wilayah pesisir Banten semakin berkembang. Pelabuhan menjadi lebih ramai, pengaruh luar semakin kuat, dan kebutuhan akan kepemimpinan yang tegas semakin mendesak. Beberapa tokoh masyarakat diam-diam mengirim pesan kepada Kian Santang, memintanya kembali. Mereka melihat dalam dirinya bukan sekadar pangeran, tetapi simbol jembatan antara tradisi dan masa depan. Prabu Siliwangi akhirnya memahami bahwa perselisihan ini bukan sekadar konflik keluarga, melainkan bagian dari arus sejarah. Ia tahu, memaksa putranya untuk tetap tinggal hanya akan memadamkan api yang mungkin justru dibutuhkan zaman. Dengan kebesaran hati seorang raja, ia mulai menerima bahwa garis keturunan tidak selalu berarti garis kekuasaan yang sama. Dan demikianlah, bayang-bayang takdir semakin jelas. Perselisihan yang lahir dari perbedaan pandangan justru menjadi pintu menuju babak baru. Pajajaran tetap berdiri megah di pedalaman, tetapi arah angin kini menuju ke pesisir. Di antara cinta seorang ayah dan tekad seorang anak, sejarah bersiap untuk berbelok, menuju kelahiran kekuatan baru yang kelak dikenal sebagai Banten. Keputusan itu akhirnya diambil bukan dengan teriakan, melainkan dengan keheningan. Setelah percakapan panjang dengan Prabu Siliwangi, Kian Santang memahami bahwa jalannya tak lagi sepenuhnya berada di dalam tembok kerajaan Pajajaran. Ia tidak pergi sebagai pemberontak, tidak pula sebagai pewaris yang gagal, tetapi sebagai pencari makna. Malam ketika ia meninggalkan istana, langit Parahyangan tampak lebih sunyi dari biasanya. Seolah alam ikut menyaksikan langkah seorang pangeran menuju takdir yang belum tertulis. Perjalanan itu bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan penyucian jiwa. Ia menanggalkan atribut kebangsawanan dan memilih pakaian sederhana. Ia berjalan menembus hutan larangan yang dahulu hanya ia kunjungi untuk bertapa singkat. Kini ia masuk lebih dalam, ke wilayah yang jarang disentuh manusia. Suara binatang malam, desir daun,
dan gemericik sungai menjadi teman seperjalanan. Setiap langkah seakan mengikis sisa-sisa keraguan di dalam dirinya. Di sebuah gua sunyi di lereng gunung, Kian Santang bertemu seorang pertapa tua yang telah lama dikenal sebagai penjaga kebijaksanaan Sunda. Sang pertapa tidak memberi sambutan megah, hanya tatapan tajam yang menembus batin. "Kau datang bukan untuk mencari kesaktian," ucapnya pelan, "melainkan untuk meneguhkan pilihan." Kata-kata itu mengguncang, karena benar adanya. Kian Santang sadar, kekuatan terbesar bukan pada otot atau senjata, tetapi pada keyakinan yang tak tergoyahkan. Hari-hari berikutnya diisi dengan laku tapa dan perenungan. Ia berpuasa, membersihkan diri di mata air pegunungan, dan mempelajari kembali ajaran tentang kepemimpinan yang adil. Dalam kesunyian itu, ia melihat wajah rakyat pesisir, mendengar kembali percakapan para saudagar, dan mengingat kegelisahan ayahnya. Semua berpadu menjadi satu kesadaran. Perubahan tak boleh lahir dari amarah, melainkan dari kebijaksanaan. Suatu malam, dalam keadaan antara sadar dan mimpi, ia merasakan pengalaman yang tak pernah ia alami sebelumnya. Seolah-olah leluhur Pajajaran hadir bukan untuk menahannya, tetapi untuk mengujinya. Mereka tidak melarangnya melangkah, namun bertanya apakah ia siap memikul konsekuensi dari setiap keputusan. Dalam bayangan itu, ia melihat dua jalan, satu menuju kenyamanan tahta, satu lagi menuju badai perubahan. Ia memilih jalan kedua. Setelah meninggalkan gunung, perjalanannya berlanjut menyusuri sungai besar yang mengarah ke pesisir barat. Desa-desa yang ia lewati menyambutnya tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Ia membantu petani memanen, mendengar keluhan nelayan tentang pajak dan keamanan laut, dan menyaksikan sendiri bagaimana rakyat kecil sering terhimpit oleh permainan kekuasaan para elit lokal. Setiap perjumpaan menguatkan tekadnya. Kepemimpinan harus hadir untuk melindungi, bukan sekadar memerintah. Di Banten, kabar tentang kepulangan Kian Santang mulai terdengar seperti angin segar. Para tokoh masyarakat yang sebelumnya ragu kini melihat bahwa ia datang bukan membawa ambisi pribadi, tetapi visi perubahan. Pelabuhan semakin ramai, interaksi budaya semakin kompleks, dan kebutuhan akan tatanan yang jelas semakin mendesak. Wilayah itu membutuhkan bukan hanya pemimpin, tetapi pembimbing. Sementara itu di Pajajaran, Prabu Siliwangi memilih diam dalam kebijaksanaan. Ia tidak mengirim pasukan untuk menarik putranya kembali, tidak pula mengutuk pilihannya. Dalam kebesaran jiwanya, ia memahami bahwa setiap zaman melahirkan jalannya sendiri. Ia hanya berdoa agar darah yang mengalir dalam diri Kian Santang tetap membawa nilai kehormatan leluhur, meski berjalan di arah berbeda. Perjalanan sakral itu mengubah Kian Santang secara utuh. Ia tak lagi sekadar pangeran dengan idealisme muda, melainkan pribadi matang yang telah berdamai dengan masa lalunya. Ia mengerti bahwa perubahan tak bisa dipaksakan dengan kekuatan semata, tetapi harus ditanam melalui kepercayaan dan keteladanan. Ia siap menjadi jembatan, antara pedalaman dan pesisir, antara tradisi dan masa depan. Dan ketika akhirnya ia berdiri di tepi pantai Banten, memandang laut luas yang tak berbatas, ia tahu bahwa tahap pencarian telah selesai. Kini saatnya membangun. Ombak yang datang silih berganti seakan menyambut langkahnya. Perjalanan sakral telah menempa jiwanya. Bab berikutnya bukan lagi tentang pencarian jati diri, melainkan tentang lahirnya kekuatan baru yang akan mengubah wajah sejarah. Ketika Kian Santang kembali menjejakkan kaki di pesisir barat, Banten bukan lagi sekadar pelabuhan kecil yang riuh oleh transaksi lada dan kain. Ia telah berubah menjadi simpul pertemuan berbagai bangsa, nelayan lokal, saudagar dari seberang lautan, hingga para ulama pengembara yang membawa ajaran dan tata nilai baru. Laut bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga gerbang ide dan peradaban. Disinilah ia melihat dengan jelas, masa depan tidak lahir di balik tembok istana, melainkan di tengah denyut rakyat yang bekerja tanpa henti. Namun Banten juga menyimpan luka. Persaingan antar kepala kampung kerap memicu ketegangan. Pajak pelabuhan tak teratur, keamanan laut rapuh, dan ancaman perompak membayangi kapal-kapal yang datang.
Tanpa kepemimpinan yang kuat, wilayah ini berisiko terpecah oleh ambisi kecil. Kian Santang menyadari bahwa membangun bukan hanya soal mendirikan kekuasaan, tetapi menata kepercayaan. Ia memulai dengan cara yang tak lazim bagi seorang bangsawan. Ia mengumpulkan para tokoh masyarakat, nelayan tua, saudagar, ulama, dan kepala kampung dalam musyawarah terbuka di tepi pantai. Tidak ada singgasana, hanya tikar dan cahaya obor. Ia tidak berbicara sebagai pangeran dari kerajaan Pajajaran, melainkan sebagai bagian dari mereka. Ia mendengar sebelum berbicara, menimbang sebelum memutuskan. Dari pertemuan-pertemuan itulah lahir gagasan tentang tatanan baru. Secara perlahan, aturan pelabuhan ditetapkan. Pajak disederhanakan agar adil, keamanan laut diperkuat dengan ronda bersama, dan peradilan dibangun berdasarkan musyawarah serta nilai spiritual. Kian Santang menekankan bahwa kepemimpinan bukan milik satu orang, tetapi amanah bersama. Ia menanamkan bahwa kekuatan sejati terletak pada persatuan, bukan pada ketakutan. Di bawah arahannya, Banten mulai menemukan bentuknya. Pasar tumbuh lebih teratur, kapal-kapal asing merasa lebih aman bersandar, dan hasil bumi mengalir lebih lancar. Nama Banten mulai disebut bukan hanya sebagai pelabuhan, tetapi sebagai wilayah dengan tatanan yang menjanjikan. Rakyat merasakan perubahan nyata, bukan janji kosong, melainkan perlindungan dan kepastian. Namun keberhasilan itu tidak datang tanpa tantangan. Beberapa penguasa lokal yang merasa kehilangan pengaruh mencoba menghasut perpecahan. Mereka menuduh Kian Santang hendak melepaskan diri sepenuhnya dari pengaruh Pajajaran dan membangun kekuasaan tandingan. Isu itu berembus hingga ke pedalaman, sampai ke telinga Prabu Siliwangi. Sang raja di Pajajaran menerima kabar itu dengan sikap bijak. Ia tahu, perubahan memang sering disalahpahami. Namun selama putranya tidak mengkhianati nilai kehormatan, ia memilih untuk tidak mengintervensi. Diamnya Prabu Siliwangi justru menjadi restu tak terucap, sebuah pengakuan bahwa Banten mungkin memang ditakdirkan menempuh jalannya sendiri. Sementara itu, semangat baru tumbuh di hati rakyat. Mereka tidak lagi melihat diri sebagai kampung-kampung terpisah, tetapi sebagai satu wilayah yang memiliki tujuan bersama. Identitas perlahan terbentuk, bukan lagi sekadar pesisir Pajajaran, melainkan Banten dengan cita-cita dan arah sendiri. Dari sinilah benih sebuah kesultanan mulai tertanam, meski belum diikrarkan secara resmi. Pada suatu senja, ketika matahari tenggelam di ufuk barat dan laut memantulkan cahaya keemasan, para tokoh masyarakat menyampaikan satu permohonan, agar Kian Santang memimpin secara penuh dan resmi. Ia terdiam, menyadari bahwa langkah ini akan menjadi titik balik sejarah. Menerima berarti memikul tanggung jawab besar, bukan hanya terhadap rakyat Banten, tetapi juga terhadap warisan leluhurnya. Dan di sanalah, di antara debur ombak dan langit merah saga, keputusan besar mulai terbentuk. Banten bukan lagi sekadar wilayah dagang, ia sedang bertransformasi menjadi pusat kekuatan baru. Apa yang bermula sebagai perjalanan pencarian kini berubah menjadi fondasi peradaban. Dari pesisir yang dahulu sederhana, sejarah bersiap mencatat kelahiran sebuah nama yang kelak menggema di seluruh Nusantara, Banten. Keputusan yang menggantung di ufuk senja itu akhirnya dijawab dengan keberanian. Kian Santang menerima amanah rakyat Banten bukan sebagai mahkota, melainkan sebagai sumpah. Namun sebelum tatanan baru benar-benar mengakar, badai lebih dulu datang. Wilayah pesisir yang mulai tertata rapi menarik perhatian kekuatan-kekuatan luar, perompak laut, penguasa kecil yang iri, hingga kerajaan tetangga yang merasa pengaruhnya terancam. Banten yang sedang tumbuh kini diuji oleh gelombang pertama konflik terbuka. Serangan pertama datang saat fajar belum sepenuhnya terbit. Kapal-kapal tak dikenal mendekat dengan layar gelap, memanfaatkan kabut pagi untuk menyusup. Dermaga yang biasanya riuh mendadak berubah menjadi medan kepanikan. Namun kali ini Banten tidak lagi rapuh. Sistem ronda laut yang dibangun Kian Santang bekerja cepat. Lonceng peringatan dibunyikan, para pemuda bersenjata tombak dan perisai berbaris di sepanjang pantai.
Kian Santang sendiri berdiri di garis depan. Ia bukan sekadar pemimpin di balik perintah, melainkan kesatria yang turun langsung ke pasir basah. Ombak memercik ke kakinya saat ia mengangkat senjata. Suaranya menggema memerintahkan barisan tetap rapat. Pertempuran itu bukan hanya tentang wilayah, tetapi tentang harga diri sebuah tanah yang sedang belajar berdiri. Benturan pertama berlangsung sengit. Perompak yang terbiasa menghadapi desa-desa lemah kini terkejut oleh perlawanan terorganisir. Anak-anak panah melesat, perahu-perahu kecil Banten mengepung dari sisi, dan strategi yang disusun dalam musyawarah terbukti matang. Kian Santang menunjukkan bukan hanya keberanian, tetapi kecerdikan. Ia memanfaatkan arus laut untuk memaksa kapal musuh menjauh dari pantai dangkal. Kemenangan pertama itu membakar semangat rakyat. Namun konflik belum usai. Kabar tentang keteguhan Banten sampai ke telinga para penguasa yang lebih besar. Sebagian mencoba pendekatan diplomasi, sebagian lain memilih tekanan. Mereka meragukan legitimasi kepemimpinan yang lahir bukan dari penobatan resmi, tetapi dari dukungan rakyat. Banten dipandang sebagai api kecil yang berpotensi membesar. Di tengah ancaman itu, Kian Santang tidak tergesa-gesa mengumumkan dirinya sebagai sultan. Ia memilih memperkuat fondasi, melatih pasukan, memperluas aliansi dagang, dan memperdalam pendidikan spiritual masyarakat. Ia sadar, pertempuran sejati bukan hanya di medan laga, melainkan di dalam jiwa rakyat. Jika hati mereka kuat, Banten tak mudah digoyahkan. Sementara itu, di pedalaman kerajaan Pajajaran, kabar tentang keberanian putra raja sampai kepada Prabu Siliwangi. Sang raja mendengar bahwa Banten kini mampu mempertahankan diri tanpa bantuan istana. Alih-alih murka, ia tersenyum tipis. Sebuah pengakuan diam bahwa darah kesatria memang mengalir deras dalam diri Kian Santang. Walau jalan mereka berbeda, kehormatan tetap menjadi benang pengikat. Gelombang kedua datang lebih terorganisir. Kali ini bukan perompak, melainkan pasukan dari penguasa wilayah yang merasa tersaingi oleh kemajuan pelabuhan Banten. Mereka menuntut upeti dan pengakuan. Jawaban Kian Santang singkat namun tegas. Banten tidak menolak persahabatan, tetapi tidak tunduk pada tekanan. Pertempuran darat pun tak terhindarkan. Di medan itu, Kian Santang menunjukkan sisi kepemimpinan yang matang. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga strategi. Membagi pasukan dalam formasi yang memanfaatkan medan rawa dan hutan bakau. Pertempuran berlangsung keras, namun akhirnya pasukan lawan mundur. Kemenangan itu bukan hanya soal wilayah, tetapi pengakuan bahwa Banten bukan lagi pelabuhan biasa. Setelah badai reda, rakyat berkumpul di tepi pantai. Ombak yang datang dan pergi menjadi saksi sumpah baru yang diucapkan bersama. Banten akan berdiri sebagai wilayah yang berdaulat, melindungi rakyatnya, dan membuka diri bagi dunia tanpa kehilangan jati diri. Pertempuran telah menempa mereka, dan dari pasir yang pernah ternodai darah itu, lahirlah keyakinan, fondasi sebuah kesultanan kini semakin kokoh, tinggal menunggu saatnya diikrarkan kepada langit dan bumi. Ombak yang dahulu menjadi saksi pertempuran kini bergulung lebih tenang, seolah memberi ruang bagi sebuah peristiwa besar. Setelah badai konflik mereda dan Banten membuktikan keteguhannya, para tokoh masyarakat, ulama, dan panglima kembali berkumpul. Mereka tidak lagi berbicara tentang ancaman, melainkan tentang masa depan. Di tengah musyawarah itulah satu keputusan bulat lahir. Sudah saatnya Banten diteguhkan sebagai sebuah kesultanan yang sah, bukan sekadar wilayah yang kuat. Nama Kian Santang disebut dengan penuh keyakinan. Ia yang berjalan bersama rakyat sejak awal, ia yang memimpin di medan perang dan menata di masa damai. Namun Kian Santang tidak serta-merta menerima. Ia meminta waktu untuk berdoa dan merenung, memastikan bahwa keputusan itu bukan lahir dari ambisi pribadi, melainkan dari kebutuhan zaman. Malam sebelum penobatan, ia berjalan sendiri di tepi laut. Angin membawa aroma asin dan suara ombak yang berulang seperti zikir alam. Dalam kesunyian itu, ia teringat kepada ayahnya, Prabu Siliwangi,
dan pada kebesaran kerajaan Pajajaran yang membesarkannya. Ia tahu, langkah ini akan semakin menegaskan perbedaan jalan antara pedalaman dan pesisir. Namun ia juga percaya, kehormatan tidak hilang hanya karena arah berubah. Hari penobatan tiba dengan sederhana namun hikmat. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya doa yang dipanjatkan bersama dan sumpah yang diucapkan di hadapan rakyat. Kian Santang menerima gelar sebagai pemimpin Banten dengan tekad untuk menjadikan keadilan sebagai tiang utama. Sejak saat itu, nama Banten tidak lagi disebut sebagai pelabuhan Pajajaran, melainkan sebagai kesultanan yang berdiri dengan identitasnya sendiri. Peneguhan itu bukan sekadar seremoni, melainkan awal tatanan baru. Hukum diperjelas, perdagangan diperluas, dan hubungan diplomatik mulai dirintis dengan wilayah lain. Banten tumbuh bukan hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai pusat spiritual dan pendidikan. Para ulama mengajarkan ilmu, para saudagar membawa jaringan dagang yang lebih luas, dan rakyat merasakan stabilitas yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun Kian Santang tidak membangun tembok permusuhan terhadap Pajajaran. Ia justru menjaga hubungan hormat, mengirim utusan sebagai tanda bahwa perbedaan jalan bukan berarti permusuhan. Sikap itu menunjukkan kedewasaannya sebagai pemimpin, bahwa kekuatan sejati bukan pada dominasi, tetapi pada kemampuan menjaga keseimbangan. Banten pun mulai dikenal di berbagai pelabuhan Nusantara. Kapal-kapal datang dengan lebih percaya diri, membawa rempah, kain, dan logam mulia. Pasar-pasar semakin ramai, dan nama Banten disebut dengan rasa hormat. Dari wilayah yang dahulu sederhana, kini lahir pusat kekuatan baru yang diperhitungkan. Di dalam istana sederhana yang dibangun menghadap laut, Kian Santang sering duduk merenung. Ia sadar bahwa mahkota bukan akhir perjalanan, melainkan awal tanggung jawab yang lebih berat. Ia mengingat hari-hari pengembaraan, pertapaan di gunung, dan pertempuran di pantai. Semua itu membentuknya menjadi pemimpin yang tidak lupa pada akar perjuangan. Rakyat melihat bukan hanya seorang sultan, tetapi simbol perubahan yang lahir dari kebersamaan. Mereka merasa memiliki kesultanan ini, karena ia tumbuh dari tangan dan doa mereka sendiri. Kesultanan Banten bukan warisan semata, melainkan hasil ikhtiar kolektif yang ditempa oleh ujian. Dan demikianlah, di bawah langit pesisir yang luas, Kesultanan Banten diteguhkan bukan hanya oleh manusia, tetapi seolah oleh alam semesta itu sendiri. Dari pertemuan dua dunia, dari perselisihan dan pertempuran, kini berdirilah sebuah kekuatan baru. Namun kisah belum berakhir, karena legenda sejati tidak berhenti pada penobatan, melainkan pada warisan yang ditinggalkan untuk generasi berikutnya. Penobatan telah usai, pemerintahan telah berjalan, dan Kesultanan Banten berdiri tegak di tepi Laut Barat. Namun sebuah kisah besar tidak diukur dari seberapa megah awalnya, melainkan seberapa dalam jejak yang ditinggalkannya. Di bawah kepemimpinan Kian Santang, Banten bukan hanya berkembang sebagai pusat perdagangan dan kekuatan politik, tetapi juga sebagai ruang pertemuan nilai, antara tradisi lama dan keyakinan baru, antara warisan leluhur dan cahaya perubahan. Tahun-tahun berlalu, dan Banten semakin dikenal luas. Kapal dari berbagai penjuru datang silih berganti, membawa cerita tentang negeri pesisir yang dipimpin dengan keadilan dan keberanian. Di pasar-pasar, nama sang sultan disebut bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa hormat. Ia bukan sekadar penguasa, tetapi simbol bahwa perubahan dapat lahir tanpa harus menghapus akar sejarah. Namun di pedalaman, bayangan masa lalu tetap berdiri anggun. Kerajaan Pajajaran masih menjadi lambang kebesaran Sunda, dan nama Prabu Siliwangi tetap hidup dalam pantun dan doa rakyat. Meski jalan yang ditempuh berbeda, keduanya terikat oleh benang takdir yang tak bisa diputus. Sejarah tidak menempatkan mereka sebagai musuh, melainkan sebagai dua wajah dari satu zaman yang berubah. Konon, dalam beberapa kisah tutur,
Diceritakan bahwa Prabu Siliwangi memandang ke arah barat saat senja dan mengetahui bahwa putranya telah menemukan jalannya. Tidak ada amarah, hanya kesadaran bahwa setiap generasi memiliki tugasnya sendiri. Jika Pajajaran adalah simbol kejayaan masa lampau, maka Banten adalah cahaya masa depan yang mulai menyala. Kian Santang pun tidak pernah melupakan asal-usulnya. Dalam setiap kebijakan, ia menjaga nilai kehormatan yang diajarkan ayahnya, keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan. Ia membangun tanpa meruntuhkan, memperbarui tanpa menghina yang lama. Inilah yang membuat Banten berbeda. Ia lahir dari penghormatan terhadap masa lalu, bukan dari pemberontakan buta. Rakyat mulai merasakan perubahan bukan hanya dalam ekonomi, tetapi dalam cara hidup. Pendidikan berkembang, ajaran spiritual menyebar, dan tatanan sosial menjadi lebih teratur. Kesultanan ini tidak sekadar berdiri di atas kekuatan militer, melainkan pada pondasi moral yang kokoh. Dari pesisir kecil yang dahulu dipandang sebelah mata, kini berdiri pusat peradaban yang disegani. Legenda tentang perjalanan sakral Kian Santang, tentang pertarungan di pantai, dan tentang dialog sunyi antara ayah dan anak mulai menyebar dari mulut ke mulut. Anak-anak mendengarnya sebagai dongeng sebelum tidur, para tetua menyampaikannya sebagai pelajaran hidup. Sejarah dan mitos menyatu, menjadikan kisah ini lebih dari sekadar catatan peristiwa. Ia menjadi identitas. Waktu terus berjalan, generasi berganti, dan tantangan baru pasti datang. Namun fondasi yang telah dibangun membuat Banten mampu bertahan. Kesultanan ini tidak hanya diwariskan dalam bentuk bangunan dan aturan, tetapi dalam semangat untuk berani berubah tanpa kehilangan jati diri. Itulah warisan terbesar yang ditinggalkan. Dan pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang berdirinya sebuah kesultanan. Ia adalah tentang perjalanan batin seorang pangeran yang memilih jalan sunyi demi masa depan rakyatnya. Ia adalah tentang seorang raja tua yang memahami bahwa cinta terkadang berarti melepaskan. Ia adalah tentang tanah Jawa Barat abad ke-15 yang menjadi saksi lahirnya babak baru sejarah Nusantara. Legenda itu tak pernah benar-benar padam. Selama ombak masih menyentuh pantai Banten dan hutan Parahyangan masih berbisik di bawah cahaya bulan, nama Kian Santang dan Prabu Siliwangi akan tetap hidup dalam ingatan. Bukan sekadar sebagai tokoh masa lalu, tetapi sebagai simbol bahwa perubahan, bila dibimbing oleh kebijaksanaan, mampu melahirkan peradaban yang abadi. Meski 8 bab perjalanan telah terukir, kisah tentang Kian Santang dan lahirnya Banten tidak berhenti pada peneguhan kekuasaan. Justru setelah kesultanan berdiri kokoh, dimulailah ujian yang lebih sunyi namun lebih berat. Menjaga api agar tetap menyala tanpa membakar dirinya sendiri. Sebab membangun jauh lebih mudah daripada mempertahankan, dan sejarah selalu menguji keteguhan generasi setelahnya. Banten tumbuh menjadi pelabuhan yang semakin ramai. Lada dari pedalaman mengalir ke kapal-kapal asing, kain dan logam mulia berdatangan silih berganti. Di tengah arus perdagangan itu, identitas Banten diuji. Akankah ia larut dalam gelombang luar, atau tetap berdiri dengan jati dirinya? Disinilah kebijakan Sang Sultan memainkan peran, membuka pintu selebar mungkin, namun menjaga pondasi tetap kokoh. Di pedalaman, bayangan kerajaan Pajajaran perlahan meredup oleh perubahan zaman. Namun nama Prabu Siliwangi tetap hidup dalam jiwa masyarakat Sunda. Ia menjadi simbol akar yang dalam, sementara Banten menjelma cabang yang menjulang tinggi. Keduanya bukan bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam narasi besar tanah Jawa Barat. Legenda tentang dialog ayah dan anak itu kemudian berkembang dalam berbagai versi. Ada yang menceritakan pertemuan terakhir mereka penuh air mata, ada pula yang menyebutnya sebagai perpisahan tanpa kata. Namun satu hal yang tak berubah, keduanya digambarkan sebagai sosok yang lebih mengutamakan kehormatan daripada ambisi. Dan dari situlah nilai paling kuat diwariskan. Kian Santang, dalam berbagai tuturan rakyat, tidak hanya dikenal sebagai pemimpin perang atau pendiri tatanan baru. Ia juga dikenang sebagai sosok yang menyeimbangkan kekuatan lahir dan batin. Ia membangun bukan hanya dermaga dan istana,
tetapi juga kesadaran kolektif bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan hak turun-temurun semata. Tahun demi tahun berlalu, dan generasi baru lahir tanpa menyaksikan langsung perjuangan awal itu. Namun mereka tetap mendengar kisahnya di surau, di pasar, di bawah cahaya lampu minyak. Cerita tentang hutan berkabut, tentang pertempuran di pantai, tentang perjalanan sakral yang mengubah arah sejarah. Dongeng itu menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Kesultanan Banten sendiri terus menghadapi gelombang tantangan baru, persaingan dagang, intrik politik, hingga ancaman dari kekuatan luar yang lebih besar. Namun fondasi yang telah ditanam membuatnya tidak mudah runtuh. Sebab yang dibangun bukan hanya struktur kekuasaan, melainkan semangat untuk berdiri mandiri. Dalam pantun dan tembang rakyat, nama Kian Santang sering disejajarkan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Sementara Prabu Siliwangi dikenang sebagai lambang kebesaran dan kemuliaan hati. Dua nama itu, meski berada di dua pusat kekuasaan berbeda, tetap terikat dalam satu garis sejarah yang tak terpisahkan. Dan mungkin itulah inti dari seluruh kisah ini, bahwa perubahan bukan berarti penghapusan, dan perbedaan jalan bukan berarti permusuhan. Dari Pajajaran lahir Banten, dari tradisi tumbuh pembaruan. Sejarah tidak bergerak dengan memutus rantai, tetapi dengan memperpanjangnya ke arah yang baru. Akhirnya, ketika kita menoleh ke belakang, kisah ini bukan sekadar tentang berdirinya sebuah kesultanan. Ia adalah tentang keberanian memilih jalan yang benar meski sunyi, tentang kebesaran hati menerima perubahan, dan tentang keyakinan bahwa setiap zaman memiliki pemimpinnya sendiri. Selama ombak masih menyentuh pantai barat dan cerita masih dituturkan dari generasi ke generasi, legenda ini akan terus hidup, menjadi cahaya yang tak pernah benar-benar padam. Dari kabut hutan Parahyangan hingga debur ombak di pesisir barat, kisah ini bukan sekadar tentang lahirnya sebuah kekuasaan, melainkan tentang benturan dua zaman yang melahirkan cahaya baru. Prabu Siliwangi berdiri sebagai akar kebesaran yang kokoh di tanah kerajaan Pajajaran, sementara Kian Santang menjelma angin perubahan yang berani menantang takdir tanpa memutuskan warisan. Dari dialog sunyi ayah dan anak, perjalanan sakral menembus hutan, pertempuran di pasir basah, hingga peneguhan Banten sebagai cahaya baru Nusantara, semuanya berpadu menjadi satu pesan abadi, bahwa peradaban besar lahir bukan dari ambisi semata, tetapi dari keberanian memilih jalan sunyi demi rakyat, dari kebijaksanaan yang rela melepaskan demi masa depan, dan dari keyakinan bahwa perubahan yang berakar pada kehormatan akan selalu menemukan jalannya menuju keabadian.